Bacaan pertama Kisah Para Rasul bab 17 ayat 15 dan ayat 22 serta bab 18 ayat 1. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya itulah yang kuberitahukan kepadamu. Pada waktu itu terjadilah kerusuhan di kota Berea. Maka Paulus pergi dari sana. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di kota Athena. Lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin menyusul Paulus. Di Athena, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan di jalan kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang telah kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, ya, yang ada Tuhan di atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuli-kuli pembuatan tangan manusia. Ia juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup, nafas, dan segalanya, sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Allah telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batasan-batasan kediaman mereka. Maksud supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjemahkan dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam hidup kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan juga, oleh pujangan-pujanganmu, sebab kita ini dari keturunan Allah. Juga karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak, batu, ciptaan kesenian dan keahliannya. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitahukan kepada manusia bahwa di mana-mana harus bertobat, karena Ia telah menyiapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan diadilkan menghakimi dunia dengan perantara seseorang yang telah ditentukannya. Sesudah itu Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang itu, dan membanggakan orang itu di antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka adanya yang mengejek dan lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa laki-laki membingungkan diri dengan dia dan menjadi percaya, di antara lainnya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain yang bersama dengan mereka. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Roh keberanian akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenarannya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang Dia dengar itulah yang Dia katakannya. Dan Ia memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitahu kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku, sebab itu aku berkata, Ia memberitahukan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Renungan. Dalam hidup bermasyarakat, kita tidak bisa terlepas dari budaya setempat. Banyak perbedaan antara tradisi gereja dan tradisi hidup bermasyarakat.
Hari ini Paulus mengajak kita untuk tidak terbebani oleh dua pandangan yang berbeda. Jika mau mendengar dan melaksanakan, maka akan mengenal siapa Tuhan Allah yang kita imani. Paulus mengajak kita untuk menyadari bahwa Allah Bapa kita lah yang menciptakan bumi dan segalanya. Ia tidak tinggal di dalam kuil tempat ibadah buatan manusia, tetapi tinggal di setiap hati orang yang beriman yang selalu mengikuti perintahnya. Oleh karena itu, janganlah kita putus asa untuk mewartakan kasih Allah Tuhan setia yang menemani kita di setiap perantaran kita. Kita akan semakin dikuatkan oleh roh kebenaran jika kita melibatkan Tuhan di setiap langkah, karya, dan hidup kita. Roh Tuhan itulah yang membimbing, menuntun, memberi kita semangat. Beranikah kita sebagai orang yang beriman berlaku seperti Paulus, membiarkan roh kebenaran berkarya dan menguasai hidup kita? Beranikah kita menghadirkan wajah belas kasih Allah kepada sesama kita? Ya Bapa, semoga kami mampu berbuat kebaikan dan mewartakan kebenaran serta menghadirkan wajah-Mu yang Maha Rahim. Amin.